Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Kembali kepada Muradi, selain apa PR-PR yang bakal menjadi tanggung jawab dari calon Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz sebenarnya? Ya, kalau kita mengacu pada 1 tahun terakhir ya, kan ada 5 hal tuh Mas. Yang pertama memang saya sih berharap nanti Kapolri baru tidak lagi bikin maklumat. Maklumat? Ya, ya buat saya sebenarnya itu akan selesai kalau misalnya Pak Idam ataupun siapapun Kapolrinya itu menyampaikan langsung. Itu lebih atau dalam bentuk surat edaran atau dalam bentuk misalnya surat telegram dan sebagainya ke internal. Karena maklumat ini kalau dibaca ini 2 kali maklumat, saya kira ini juga jadi problem Mas. Mungkin Usman dan teman-teman akan juga mempersoalkan itu. Itu buat saya itu juga jadi masalah. Kenapa? Karena akhirnya apa? Orang kemudian tidak lagi kemudian mendapatkan guidance. Jadi akhirnya cuma dibesarkan, ditempel di beberapa tempat dan orang mendapatkan edukasi di situ. Sementara satu fungsi kepolisian adalah memberikan edukasi tadi Yanmas, kemudian juga Harkamtib dan sebagainya. Itu poin pertama ya. Jadi memang Kapolri harus banyak tampil dan menjelaskan. Pak Tito, Pak Badrudin itu melakukan hal yang baik ya ketika beliau berdua jadi Kapolri. Itu pertama. Yang kedua, ini menyangkut soal bagaimana kemudian mengurangi tensi dinamika politiknya harus bisa kemudian sinergis dengan demokrasi. Hari ini kita juga merasa bahwa ada gap sedikit yang kemudian saya kira perlu diuraikan. Katakan misalnya soal bagaimana kemudian misalnya memaparkan soal perlakuan terhadap teman-teman FPI, betapapun teman-teman FPI misalnya itu dianggap tidak cukup kooperatif begitu ya. Tapi buat saya itu juga perlu ada edukasi, dan itu salah satu yang kemudian dilakukan oleh Kapolri atau pimpinan Polri adalah memberikan penjelasan soal kenapa kemudian akhirnya akan mengarah pada proses demokratik. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, saya ingin katakan bahwa Presiden itu sebenarnya dalam 3 tahun ke depan, hitungan saya di luar yang pembahasan RUU Pemilu itu lebih akan fokus pada kerja-kerja recovery COVID dan juga ekonomi. Jadi kira ini perlu kemudian memastikan bahwa Polri bisa sinergis dengan agenda politik pemerintahan ya. Nah yang keempat ini bagaimana juga membangun citra polisi baik. Saya mengatakan begini, kalau kita lihat misalnya membandingkan zaman Pak BH dengan Pak Tito gitu, kemudian dengan sekarang kan emang ada satu kurva yang agak turun. Nah ini yang kemudian saya kira perlu juga dijelaskan. Kenapa? Karena salah satu yang poin penting dari Polri ada bagaimana publik itu nyaman, tidak lagi menjadi problem yang kelima sendiri gitu. Nah yang terakhir Mas, ini saya kira ini juga menyangkut soal tadi pernyataan Usman bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Polri sebenarnya sudah cukup baik, hanya memang kerap kali kemudian menjadi bagian yang tidak bisa dikendalikan. Nah ini yang saya kira salah satu peran dari pimpinan Polri adalah bagaimana menjaga, mengelola supaya dia tetap dalam kerangka perpolisian demokratik seperti yang Bang Nasir dan Usman sampaikan. Oke, baik. Saya ke Usman Hamid. Tadi kan Muradi sudah mengatakan ada, dan Anda juga mengatakan soal kekerasan. Ini kekerasan ini karena memang ada problem di aturannya, di undang-undang atau peraturan Kapolri, atau memang orang-orang berada di lapangan yang menyebabkan sebuah kekerasan-kekerasan yang terjadi, Usman? Kalau dari peraturan internal Polri bagus-bagus, semuanya bagus. Saya banyak ikut merumuskan peraturan-peraturan Kapolri selama 2 dasawarsa terakhir, dari mulai penanggulangan demonstrasi atau penanggulangan huru-hara atau implementasi standar hak asasi manusia, seluruhnya bagus, mengadopsi standar-standar internasional. Jadi nggak ada masalah dengan peraturan? Nggak ada masalah, kode etik penegak hukum diadopsi, pedoman-pedoman dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api juga diadopsi oleh peraturan-peraturan. Masalahnya adalah? Nah masalahnya memang dalam dinamika politiknya, misalnya pemilu kemarin itu cukup menimbulkan polarisasi sosial di masyarakat, dan kedekatan polisi dengan presiden juga membuat polisi setidak-tidaknya terlihat seperti berpihak gitu ya pada salah satu kubu politik, dan itu membuat penanggulangan huru-hara seperti dalam kasus Bawaslu itu seperti antara kubu Jokowi diwakili oleh polisi melawan kubunya Prabowo diwakili oleh demonstran gitu. Nah itu kan nggak boleh. Jadi polisi harus berdiri di dalam netralitas gitu. Itu kesan ya. Kembali ke Bung Nasir. Netralitas semacam itu. Ya
Oke, Bung Nasir. Bung Nasir, ini ada kesan tadi seakan-akan polisi terlalu dekat dengan kekuasaan. Apakah kesan Usman itu juga sesuai dengan pandangan PKS? Bung Nasir? Ya Bung Doni, jadi gimana Anda merespon tadi ada kesan dari Usman Hamid seakan-akan polisi ini lebih dekat kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi gitu, tapi Pak Prabowo lebih ke demonstran. Apa betul kesan itu? Ada kesan dari Usman Hamid seakan-akan polisi ini lebih dekat kepada dalam penanggulangan demonstrasi tahun lalu ya. Tidak dalam setiap waktu, tapi dalam tahun lalu yang saya maksudkan gitu. Sama seperti dalam kasus Omnibus gitu kan, polisi mengeluarkan telegram gitu yang mengedarkan perintah untuk melakukan kontra narasi gitu kan. Polisi nggak perlu, kalau ada pelanggaran hukum baru polisi bertindak, tidak perlu ikutan di dalam membela satu keputusan pemerintah yang kontroversial begitu. Oke, Usman, kembali ke Bung Doni. Bung Doni, gimana respon Anda di pihak KSP? Sebentar, Bung Doni dengar? Tidak terdengar suaranya. Di mute. Ya. Oke, Bung Doni. Oke, sorry. Baik. Jadi saya kira itu kesan yang ya? beredar, ya. Tapi kalau kita lihat yang sesungguhnya sebenarnya tidak demikian, karena Polri sungguh-sungguh ya menjalankan tugas sesuai dengan peraturan ya, dengan aturan yang ada. Kalau ada eksesivitas, kalau ada kekeliruan, itu saja ini ada prosedurnya untuk mempersoalkan itu. Ya, dan ini saya kira teman-teman dari civil society punya hak untuk mempersoalkan itu. Tapi secara overall ya saya kira polisi bertindak ya secara profesional. Ya, secara terukur begitu ya. Persuasif gitu, dan ini juga saya kira betul tadi juga disampaikan oleh Muradi menjadi salah satu kriteria juga ya tentang kepemimpinan Polri ke depan ya. Jadi mampu mengayomi, artinya mampu menjaga komunikasi yang baik dan seluruh stakeholders, tapi tetap dalam koridor penegakan hukum. Karena tugas polisi, Mas Budiman, yang utama adalah mengawal demokrasi begitu. Jadi mengayomi masyarakat. Kalau tidak dikawal dengan informasi hukum, penegakan hukum, itu bisa berubah menjadi satu kekacauan sosial, begitu, ketegangan, konflik yang tidak berkesudahan. Karena batas antara kebebasan dengan pidana itu tipis sebenarnya. Ya, artinya kita bisa saja satu kebebasan mencederai kebebasan yang lainnya begitu. Oke, baik. Saya ke Bung Nasir Jamil. Bung Nasir, ya tadi dari Muradi mengatakan soal posisi maklumat Kapolri gitu ya. Ini kalau dalam sistem hukum di Indonesia ini posisi maklumat Kapolri ini di mana sebetulnya? Ya, Mas. Maklumat Kapolri. Halo, Mas. Ya, maklumat Kapolri ini posisinya di mana dalam sistem hukum Indonesia? Nggak dengar besar ya. Maklumat Kapolri ini di mana sebetulnya, Mas? Oke, dengar saya, Nasir. Posisi maklumat Kapolri dalam sistem hukum Indonesia di mana posisinya? Iya, sebenarnya kan maklumat Kapolri itu tidak ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Saya sependapat dengan Prof Muradi tadi. Sebaiknya ke depan dibangun pola komunikasi yang interaktif ya dari Kapolri kepada masyarakat. Karena kepolisian itu bahagian daripada civil society. Jadi maklumat itu ya kesannya bahwa sangat tegang gitu ya. Jadi kurang humanis dalam pandangan saya. Sehingga memang ke depan saya sependapat dengan Prof Muradi bahwa maklumat itu ya perlu dipertimbangkan kembali oleh Kapolri yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga komunikasi publik ya kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat itu bisa diterima dengan baik. Kalau maklumat itu kan kesannya seperti ada perang begitu ya. Seperti ada ketegangan. Ya, sehingga kemudian membuat situasi mencekam ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ke depan oleh Kapolri yang akan datang. Kalau yang kedua tadi kesan dari Bung Nasir, kesan soal membantu mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kalau yang kedua soal kesan bahwa polisi lebih dekat kepada presiden, itu menurut Anda gimana? Dalam konteks Pilpres. Kalau yang kedua soal kesan bahwa polisi lebih dekat kepada presiden, itu menurut Anda gimana?
Ya, kesan itu bisa saja dilihat oleh orang ya. Tapi memang karena polisi itu bertanggung jawab kepada presiden, ya sama juga institusi lainnya, ya tentu polisi ingin mengamankan kebijakan-kebijakan presiden, ya. Dan tentu ini kemudian dilihat oleh sebahagian orang ada keberpihakan, tidak netralnya kepolisian. Dalam konteks yang kemarin itu sebahagian orang barangkali menilai seperti itu. Tapi bisa saja karena ya kepolisian dalam hal ini ingin menjaga apa yang diinginkan oleh presiden dalam konteks sebagai kepala pemerintahan. Jadi kesan itu ya boleh saja namanya kesan, tapi seyogyanya itu menjadi sesuatu yang memang dipertimbangkan betul sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum. Begitu ya Bung Nasir ya untuk calon Kapolri baru ya? Oke. Iya, jadi presiden tidak ada beban sebenarnya. Nah, karena itu presiden ke depan memang harus memperhatikan sosok calon Kapolri yang mampu membangun atau meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Nah, transparansi itu berorientasi kepada apa? Kepada keterbukaan, kepada kepercayaan, menghargai keragaman dan perbedaan dan tidak diskriminatif, ya. Nah, akuntabilitas itu berorientasi apa? Berorientasi kepada satu sistem yang bisa dilacak logikanya dan bisa diaudit dan bisa diperbaiki, ya sehingga kemudian perbaikan-perbaikan itu terus dilakukan oleh institusi kepolisian ketika dia menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Okay. Dan tentu yang paling penting adalah bagaimana membangun public trust, ya, sehingga kemudian kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian semakin besar. Karena apa? Karena polisi hari ini punya mandat di samping penegakan hukum menjaga proses demokratisasi. Oke, baik. Jadi ada butuh membangkitkan trust publik kepada kepolisian, butuh calon Kapolri yang juga bisa memahami visi dan misi presiden, ada tantangan ke depan soal radikalisme, tantangan ke depan soal post-truth dan hate speech yang berkembang di media sosial. Kira-kira sosok seperti apa calon Kapolri yang dibutuhkan? Jawabannya setelah jeda berikut ini.